Oke, pertanyaan tadi tuh udah lewat. Sekarang gue pengen pertanyaan tadi yang soal collabs. Emang itu harus dibahas ya, harus banget ya, biar nggak ada kesinggung-singgungan ya. Itu yang serunya. Jadi kita biar tidak ada pertanyaan untuk para penonton atau mungkin penonton nggak tahu nih apa ini maksudnya. Iya. Nah yang pertama tadi Patriat atau Creative Vibes ID. Bagi yang belum tahu, Nah ya, jelasin dulu. Patriat itu adalah salah satu. Koreksi kalau gue salah ya, ini setahu gue. Patriat itu adalah salah satu movement yang dimana isinya adalah seniman-seniman gambar Bekasi, betul ya? Kalau salah koreksi gue. Jadi beberapa seniman Bekasi itu berkumpul akhirnya membuat satu movement yang dimana Patriat itu tadi. Dan untuk Creative Vibes ID juga hampir sama. Dia lebih ngebawa creative agency aja. Oh, jadi lebih ke agency aja ya. Kalau lebih pengen ngebawa komersil aja. Sebenarnya sama aja sebenarnya cuan juga gitu. Terus tadi kan pertanyaan gue, Patriat atau Creative Vibes ID, lu pilih Creative Vibes ID. Kenapa? Lu belum jawab. Ini lu tadi jawabnya Creative Vibes itu collabs ya? Collabs ya. Kenapa lu pengen collab sama? Creative Vibes itu gue follow. Follow ya, Patriat collabs ya. Kenapa Creative Vibes ID follow? Karena ya gue gimana ya? Saat ini lah. Lagi dulu kali. Biar enjoy. Udah minum kopi kan bisa. Iya, biar enjoy. Biasanya sih gitu. Kalau gue senang. Kalau misalkan buat saat ini ya Creative Vibes itu suatu wadah sebenarnya ngebuat gue sih terima kasih banyak banget sama Creative Vibes sebenarnya karena dia nggak yang ngebuka jalur gue sampai saat ini kayak yang awal Lu dari mulai ya bener-bener gue udah waktu itu dari Ume terus abis itu dia ngontekin gue ngajak dia bukan ngajak gabung waktu itu gue pengen ada apa gitu sesuatu lah terus habis itu mau ngobrol personal ternyata dia ngajakin gue gabung ya udah gue jalan di situ dan ya udah langsung lah diajak ke proyek sama Tanaya ya gimana gue nggak sesuai expect gue dong kalau itu karena gue langsung dikasih proyek pokoknya intinya lu ada satu hal yang membuat lu kayaknya bangga ya bangga dan keren banget dan dia bisa percaya sama gue sama segala macam. Kalau Patriat, kenapa lu pilih collab sama Patriat? Collab itu sebenarnya kalau menurut gua ada si Habibi ya, Si Habibi itu karena gua dari si kelas itu, gua sebelumnya kelas juga kan dia ngomongin sama si Alif segala macam lah sama si Habibi juga. Gua udah temenan sama dia lebih lama dibanding Creative Vibes. Cuman gua sampai saat ini belum pernah ngerasain collab sama dia. Habibi dengar kamu ya Patriat tolong ini Abian ini pengen collab pengen bikin sesuatu. Enggak gua enggak pengen collab sama lo, lebih tenang aja. Gua pengen collab sama Patriat. Bukan sama Habibi tadi. Ya, bukan sama Habibi. Tapi di luar dari perbedaan segala macamnya, gue salut sih sama Patriat dan Creative Vibes. Maksudnya mereka lebih apa ya? Mereka selangkah lebih maju dibanding kita lah. Juga banyak maksudnya membawa juga seniman-seniman yang kayak lo dan teman-teman lainnya ke pasar lah. Iya. Biar komputasi aja. Lebih baik lah karena lebih baik. Kayak satu kata buat Patriat atau dan Creative Vibes dulu ya. Ya Creative Vibes. Gue sih sesuatu lagi. Satu kata apa? Kalau Creative Vibes itu kalau menurut gue genius. Patriat sampai saat ini keren. Tadi gue sempat sentilin juga nih men. Ngomong-ngomong kan gue juga suka ngeliatin lo tuh beberapa kali lo suka pakai sepatu-sepatu yang ya menurut gue secara macam lo karena gue merasa bener atau enggak bagi menurut gue juga sih. Maksudnya gue ngerasa diri gue ini kan kanvas kita sendiri. Kita bebas aja. Apapun ya. Menurut gue sih gitu kan. Karena gue hampir gue ngerokok kali ya biar udah asik. Hampir beberapa kali tuh gue suka liat lu pakai Jordan. Makanya tadi gue tanya pilihan itu Jordan, Vans atau Converse kan? Nah, betul ini bukan Jordan nih. Sorry, gue ini SB nih. Oh, SB. Skateboard ya. Sorry kalau gue salah. Nggak apa-apa. Emang namanya anak muda dan Biasa be. Biasa be. Alasan. Pertanyaannya ada collab, unfollow atau follow? Jordan tadi lu pilih follow. Fans lu pilih unfollow dan Converse lu pilih follow. Kenapa Jordan lu unfollow? Follow. Kenapa Jordan lu follow? Karena gue suka sebenarnya. Kenapa gue bilang suka? Karena ada beberapa style fashionnya si sepatunya itu yang
menurut gue tuh kayak keren banget yang colorful gitu. Bukan karena Jordan ya, maksudnya bukan karena cerita di balik sepatu itu. Kalau si Jordannya gue masih sampai saat ini belum bener-bener in banget sama Jordan ya, belum tahu histori di belakang apa sih Jordan gitu. Kenapa fans lu unfollow? Gila fans lu keren, gue pakai fans. Sebenarnya gue enggak. Gue anak fansnya lu mau Karena kan choice kan. Oh iya, kan kita nggak bisa nyalain saya dong. Karena pilihan kan. Kalau lu bilang unfollow ya sebenarnya gue makin juga. Tapi ya lu selera, balik lagi ke selera. Kenapa tapi lu unfollow? Karena apa ya? Nggak ada sesuatu hal yang menurut gue yang sampai saat ini sih kayak belum menarik kalau menurut gue. Oh belum ada. Tapi Kayak apa ya? Masih sebenarnya keren, kalau bilang keren gitu. Karena gue suka juga sama kayak yang skate-nya dia, gitu autentiknya dia. Gue pakai juga, cuman gue kurang terlalu. produk apa yang paling lo suka dari fans? Dari fans yang skate gue, yang SK8. Iya. Itu SK8 ya, tolong ini ajak collab. Anjing. Ajak collab tolong, dengar. Biar Anda di follow sama. Tapi lupa. Iya. Makanya Biar di-follow. Biar di follow. Collab. Tolong ya, kan dia banyak tuh akhir ini sama Harry Potter apa segala macam. Iya, gitu. Pakai lah. Jauh banget. Nggak lihat kan? Iya. Tapi kenapa kan terus lu collab? Karena gue suka dari bahannya dia juga, bahannya dia kayak yang kayak Ini? iya. Gokil Yang sih. sama- Tua banget nih. Oh iya. Yang suede dan yang kanvas juga. Yang kanvas gue karena beberapa kali itu pernah melukis yang di si kanvas itu. Tapi gue setuju sih, maksudnya gue rasa 3 sepatu ini adalah sepatu yang gak bakalan habis sama zaman. Iya sebenarnya itu nggak bisa. Sebenarnya itu bukan pilihan, bukan suatu pilihan. Kalau menurut cuma karena ini pertanyaan dan suatu pilihan juga ya, gue harus milih juga gitu kan. Tapi emang asli sih, fans Converse Jordan tuh gak bakal karena zaman. Pertanyaan terakhir, tapi terlalu terakhir sebelum ini. Seberapa penting fashion bagi lo? Penting banget kalau menurut gue. Kenapa fashion sangat penting bagi lo? Karena kalau menurut gue ya, yang gue tahu. Kan lo biasanya kan ada nih seniman atau pegiat seni ya, maksudnya anjing gue bodo amat sama fashion gue yang penting ya segala macam. Kenapa lo sangat mempedulikan tentang fashion lo? Kalau gue pribadi, bukan pribadi ya, karena yang gue tahu aja ya, yang gue tahu seniman itu harus keren. Harus keren. Kalau nggak keren lo? Ya lu oke, misalkan gini aja lah, lu pameran komersil, ya lu nggak mungkin dong kalau misalkan kayak gitu, ya lu harus benar-benar nyesuaiin apa yang ada di posisi aja gitu kalau menurut gue. Kalau dari 100% uang lo bakal habis berapa ke fashion? Skala 1 sampai 10. Misalnya lo punya uang 10, lo bakal habisin berapa untuk fashion? 5. 5. Oh cukup besar ya? Iya. Cukup concern dengan fashion ya? Iya. Karena sesuatu kalau menurut gua, kalau lu menarik, Iya. lu bakal jadi suatu spotlight kalau menurut gua. Atau mungkin lu punya satu sosok yang fashionnya nih, anjing nih gue pengen jadi siapa? Ada sih. Siapa? Jimi Hendrix kalau lu tahu. Jimi Hendrix. Iya, Jimi Hendrix. Kita- Gua rada mental-mentalan banget sih sebenarnya. Karena gua Emang seniman gitu. Emang seniman gitu emang. Emang seniman gitu. Lu ngiblat ke dia nih secara lu fashion lo. ada sih beberapa Jimi Hendrix, Tupac kalau lu tahu. Tupac Shakur. Iya, Tupac Shakur, Jimi Hendrix, Tupac sama si Jumbo. Halo John, anjing lu kapan kesini main kesini John Gondrong, gua tunggu. Itu Jimi Hendrix, Tupac sama si John Lennon. John Lennon gue juga suka gaya-gayanya Cut Bryan dia gitu. Oke, next question ya. Ini pertanyaan tadi agak yang bikin lo minum. Ini nggak minum deh. Ngopi ya. Mie. Suges, Yume atau Tanaya. Ini seru sebenarnya. Seru ya. Ini seru ini. Ini balik lagi ya. Gue kenal sama yang punya Yume juga. Maksudnya itu juga salah satu beberapa teman kita. Dan kalau Tanaya sih gue nggak. Tapi ini kan balik lagi nih bukan masalah apa. Ini cuma pilihan aja sih. Bukan ada menyinggung-nyinggung, nggak ada. Ada ini cuma choices aja. Ini pilihan secara seleranya Bian aja. Tadi yang mau lu ajak collab itu, yang lu unfollow itu Tanaya, lu follow itu Yume, Suges lokal. Kenapa Suges lokal? Karena lu di sini. Iya. Itu. Karena gue pernah ini. Oh iya, tadi itu dijelasin. Tapi kan lu di Yume juga collab. Kan saat ini nih. Oh iya. Ya, baik lagi kan. Yang punya Yume juga kawan kita ya. Masih kawan. Masih kawan. Jadi Barusan gue juga dari Yume. karena dia di sini, makanya dia mau sama kita. Mar, ya sorry ya Mar. Kan lu ajak sana juga lu. Tapi dia melihat Betul, Mar. Aku yang punya tanahnya juga ntar dia melihat.
ajak interview aja makanya. sih itu gue beda. Kenapa follow-nya ke Yume? Karena itu yang tadi balik ke belakang ya. Dari Creatified, dari Yume gue bisa nemuin Creatified itu, nemuin Creatified. Dia salah satu jalur. Iya, salah satu ya di Bekasi gua, di Bekasi salah satunya si jembatannya sih. Itu Yume. Kenapa lu unfollow Tanaya, men? Karena ada sesuatu yang mengecewakan. Wah, ini coba dibahas dong. Enggak, kan kan buat klarifikasi. Klarifikasi. Oh, ya, kita coba nggak balik lagi ya. Ini personal aja. Personal ini ya. Personal saya kita nggak tahu. Oh mungkin nanti setelah mati kamera aja lah. Tapi nggak, singkatnya kenapa Tanaya di involve? Singkatnya aja. Itu ada sesuatu yang mengecewakan buat diri gua pribadi karena ada di situ posisinya gua ya mungkin dari dia juga pun ya sadar ya kita ada salah suatu miskom di miskomunikasi human error lah maksudnya human error itu normal dalam karena itu ada gue sebelumnya ada ngadain acara event sebulan gitu tapi kalau lu tiba-tiba di follow lagi lu follow back kan? Gue nggak follow kok nggak misalkan ini kan lu unfollow nih ini kan ceritanya lu unfollow terus dia follow lu lagi terus lu Kok sampai sini aja terus. Berarti berat. Kita mati kamera. Mati kamera. Oke, next pertanyaan. Pertanyaan terakhir tadi. Koles, unfollow dan follow. Seringnya Iwan Fals dan saya. Kenapa lu unfollow Iwan Fals? Gua agak tersinggung kayaknya. Kok oh iya anjing. Orang Indonesia. Iya. Orang nggak setia. Gue pernah nggak setia Iwan Fals gue. Kenapa lu unfollow Iwan Fals? Gue mau nanya dulu. Sebenarnya gue suka sama si Iwan Fals itu karena dia yang gue tahu dia juga berkarya dan semua ada dia. Lagi selera ya, ini selera ya. Dia berkarya melewati lagu, kanvas juga Oh iya, Om Iwan kan gambar juga. Lukis. Cuman gue nggak terlalu suka. Ya itu genre ya. Itu apa lagi? Terlalu berat juga kalau ngebahas genre mas gue kayak gue nggak terlalu suka sama itu tapi Om Iwan boleh dong, gue pengen banget. Kalau gue keren, kalau gue keren. Itu salah satu mimpi gue pengen banget kita mau Om Iwan. Pengen banget say hi atau anjing lu keren. Masa lu keren banget, gue cuma pengen banget. Kenapa sering lu follow? Karena gue pengen tahu cerita di belakang dia gitu. Kayak dia bisa ngebangun. Tapi itu kalau sama Legend ya keren ya. Iya sama Jali. Dan kalau kenapa gue mau follow dia karena gue pengen tahu kenapa dia ya bos lu tau lah beberapa pasti film ya selain gak ada matanya kok emang pecah sih selain gue pengen tahu aja kenapa dia bisa ngebangkit dari bawah banget sampai atas gitu. Gue pengen tahu apa sih fragile dia gimana ya segala macamnya. Terakhir sering aja kenapa lu pengen ajak collab sering? Karena kalau menurut gue kayak ada apa dari sosok anak-anak bagi lo? Enggak, gue kayak suka aja sama lagunya gitu. Sama ada sih salah satu lagunya yang Lisoy gue menurut gue. Iya, Lisoy dan itu gue paling suka banget yang sering galang di tuh gue suka banget. Sama yang galang di Bandung tuh favorit gue. Aryan ya, Om Aryan, gila lu keren sih Om aslinya sih. Om Pade. Tapi sayang saya belum mampu buat beli CD aslinya, ya jadi saya cuma via Spotify aja. Jadi gue suka banget sih sebenarnya sama Sering Naik sebenarnya. Cuman karena lu punya cerita mungkin di balik lagu-lagu maksudnya? Enggak sih sebenarnya gue nggak punya sampai kesana lah ya, tapi emang cuma gue ya just suka aja gue just like aja sama si Liso itu. Menurut gue kayak karena ada waktu itu gue ngeliat nonton video partnya skateboard. Karena gue kebetulan suka main skateboard dan gue main skate juga. Ada beberapa lagu yang pakai lagunya si Liso itu dan gue anjing keren banget gitu. Sebelum pertanyaan terakhir Bi, ini gue pengen dulu kopinya ya. Kopi. Lagi enjoy. Ini tadi pertanyaannya udah habis nih. Aduh, panitia. Kuman. Terus. Belum ini Bi. Habis. Ini pertanyaan terakhir ya dari gue. Gue pengen yang panjang ya. Terakhir nih ya. Yang mana nanti ke sana. Oh iya, ini part gue. Oh iya, orang pada penasaran. Kalau misalkan someday lu ngebuka YouTube atau Instagram dan lu melihat video ini 5 tahun ke depan, anggap 5 tahun ke depan. Apa jangan yang bakal lu kasih tahu kepada Fabian di masa depan 5 tahun ke depan? Anggaplah lu ngomong sama Fabian.
dan lu mau ngasih tau apa ke Fabian di 5 tahun ke depan. Misalnya someday Fabian nih nengok lagi nih video ini, si anjing lu ngomong kayak gini. Lu pengen ngomong apa sama Fabian di masa depan? Gue berterima kasih saat gue sekarang ini ya, karena kalau menurut gue oke lah di sini misalkan ada kesalahan gue, cuman kesalahan itu gue buat jadi pelajaran gue buat kedepannya gitu. Karena menurut gue suatu kesalahan itu bukan jadi penyesalan menurut gue itu. Dan lu berharap apa kepada Fabian di masa depan? Di masa gue nggak mau berharap tinggi lah. Enggak, maksudnya inilah anggaplah someday lu ngeliat video Iya. lagi. Anggaplah ini lu ketemu lagi sama diri lu lagi. Lu pengen berharap apa sama Fabian? Saat gue sekarang buat berharap ke Iya. depan itu kan. Jadi nanti di 5 tahun ke depan tuh, anjing gue pernah ngomong gitu. Gue harus ingat ini. Saat gue Di 5 tahun ke depan. gitu. Apa? Itu berterima kasih, Berterima kasih aja berterima sama- kasih sama masa saat lalu iya, ya. masa gue sekarang ini bisa ngomong kayak gini dan berani kayak ngomong kayak gini karena itu bukan suatu pencapaian terbaik buat gue gitu. Sampai saat Satu lagi buat orang-orang yang pengen berkarya kayak lo. Oh, dijelasin dulu, iya, Kayak iya. Abi nih ya. Jelasin Kalau gitu ya. di Suges kita yang di kedai Suges waktu itu lagi grand opening ya. Dia live painting gambar ini. Boleh dijelasin secara singkat aja, Bi? Secara singkat aja soal gambar ini. Hallucination of Mind ini sebenarnya kan dari gue ngebawa ini yang dari sisi sini. Gue gimana cara yang nemuin titik tengah spirit antara gue dan si Sugi sini. Iya. Ya udah gue dapetnya di sini dan gue tripping with mind itu. Gue banyak di sini gue banyak tulisan lah di sini, banyak tulisan kayak Eno Sunshine itu sebenarnya saat gue melukis ini, saat live painting ini gue kayak gue emang saat itu nggak ada matahari saat itu dan gue trust kayak lu harus percaya sama diri sendiri dan lu harus percaya sama ya oke misalkan lu ada dong pasti beberapa teman lu kayak misalkan lu halu lu gitu ya itu gimana caranya lu percaya sama halu lu itu biar bisa ngebangkitin lu ya gitu. Keren banget emang. Asal ajak orang ya. Oke, Bi, next project lu bakal di mana? Siapa tahu ada yang nyawa sama lu next project. Lu bakal ada di mana? Sebenarnya lu tungguin aja lah. Tungguin aja di Instagram ini kalian ya. Sama mungkin lo ada pesan-pesan buat yang masih pada takut berkarya di aku. Kalau menurut gue Maksudnya dia ini sebenarnya jago gambar atau akhirnya menjadi seperti lo atau seperti senior-senior yang lo sebutin, apa pesan lo kepada mereka? sebenarnya itu bukan versi gue buat ini juga ya, buat ngasih tau kayak gue kalau gue pribadi saat gue masih di titik yang struggle ya, masih abu-abu banget gue terus berkarya aja, gue terus berkarya berani dan lu coba explore, lu gak usah takut apa kesalahan atau omongan orang lain gitu, itu karena omongan orang lain itu nggak terlalu berimpact besar ke lu kalau menurut gue, karena itu mereka tuh membuat lu sama jadi down aja ya, dan ya lu bisa gimana cara lu ngoreksinya aja gitu kan. Oke. Segitu ya teman-teman episode pertama kali ini dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dalam Bekasi dalam Berseni. Thank you, Bi. Yo, iya. Coba Rocky.